Pernah ya? Pernah, Bu. Nah, kalau pernah ya, kalau pernah, Bapak rasanya kayak apa? Tadi yang bilang pernah, Bu, itu tadi bagaimana perasaan Bapak pada saat itu, Pak Sidik? Refleks, Kesel gitu ya? Orang itu apalagi nggak minta maaf ya? ya, Lewat aja. iya, iya. Kecuali mungkin kalau Kak, pas di keramaian gitu kan karena kondisional. Tapi kalau pas di jalan, di kayak di trotoar tuh, Bu, kan pernah tuh saya kena tabrak gitu kan. Jadinya oh, kesal. dia minta maaf nggak sih, Pak? Enggak, Bu. Wah, waduh, jangan mau, Pak. Kejar, Pak. Jangan ya, nanti berantem lagi. Alhamdulillahnya sabar, Bu. Alhamdulillah sabar. Oke, jadi artinya ketika orang tidak mempunyai kemampuan perspective taking atau artinya adalah tidak memahami sudut pandang orang lain, seenaknya sendiri. Antri, Bu, lagi di toilet. Aduh, semua pengen ke toilet gitu ya. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu, apalagi sudah berumur gitu ya, dengan santainya dia masuk set masuk ke dalam toilet. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya, ada gitu. Jadi kita ini sedang membangun ini semua teman-teman semuanya di pendidikan dasar. Maka perspektif taking ini penting untuk diajarkan. Ada nggak yang diserendel kemudian ditrombol gitu Pak Sidik, terus dia terima sorry maaf 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 gitu ada nggak? Ada, Bu. Nah, tetap Banyak, kesel Bu. nggak Pak sih? Hah? Banyak kalau Tetap pas kes kayak pas mau naik kereta gitu kan di Jakarta itu kan. Hmm. Dorong aja gitu ya. Kalau didorong masuk sih Iya, nggak apa, iya. kalau didorong keluar bahaya juga kan ketinggalan kereta. Jadi artinya dan orang itu minta maaf. Apa yang ada di pikiran Pak Sidik ketika orang itu minta maaf? Kalau saya sih cenderung memaafkan, Bu. Tipikalnya. Come Iya. on. Are you sure? Memaafkan tapi sambil kesel gitu ya Pak. Ya, kesal Gitu sih ya. pasti, Bu. Tapi kalau ketika orang udah minta maaf, pasti kan kita kan punya apa ya, ya, rasa memaafkan gitu kan. Yang penting dia udah minta maaf. Ya, seperti itu. Sering nggak lihat orang yang melakukan hal yang tidak pada tempatnya, terus kemudian asik minta maaf. Maaf ya Pak Sidik, atau maaf, 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 maaf Pak, maaf Pak, gitu. Sering nggak nemuin yang kayak gitu? Sering, sering. Teman-teman yang lain boleh jawab juga. Sering Pak Bu, Sidik sering ya berulang Pak? malah. Ya, Ah, sering, Bu. kalau di sekolah ada nggak anak-anak seperti itu? Ada, Bu. Banyak Bu. Banyak Banyak Ibu. anak-anak SD itu kan, anak-anak SD itu sering banget kayak gitu. Nah, oke, give me solution. Kenapa mereka hanya minta maaf begitu saja? Dan apakah mereka mengerti maksud maafnya itu? Atau bapak guru atau ibu guru udah bersyukur, alhamdulillah lah ya dia minta maaf gitu, nggak habis habis ngedorong minta maaf juga gitu. Pernah nggak terpikirkan? Pernah Bu. Gimana ya? Kalau saya kan kita kan menanamkan itu ya kata maaf, terima kasih, sama tolong itu ya Bu ya. Untuk hal Mm-mm. itu saja bagi saya itu udah alhamdulillah berarti dia merasa dia itu salah dengan minta maaf walaupun kadang sering terulang-ulang seperti itu Bu. Tapi dengan dia mengucapkan itu aja udah alhamdulillah karena di zaman sekarang tuh banyak anak-anak yang tak paham hal seperti itu Bu. Oke. Oke, saya naikkan satu diskusinya lebih panjang. Nih, teman-teman yang lain boleh komentar. Pak Sidik juga tetap boleh berkomentar ya. Jadi, bagaimana rasanya ketika anak-anak di Indonesia ini atau anak muridnya Bapak Ibu sekalian tidak hanya minta maaf, tapi dia berhenti. Bagi Bapak nggak apa-apa kan? Makanya Bapaknya sampai miring gitu posisinya, atau mungkin hampir jatuh gitu ya. Kalau yang di trotoar tadi emang kebangetan kalau itu ya Pak ya, motornya naik pula gitu ya. Maaf maaf Pak, Bapak nggak apa-apa kan? Gitu. Dengan maaf maaf maaf, habis itu dia ngabur aja gitu. Iya, Ada dua biasanya kan perspektif. gitu, Bu, kalau udah keramaian gitu tuh. Sorry, sorry, maaf, Oh, maaf. gitu aja. Tapi nggak ada yang ngecek bapak baik-baik saja atau tidak, atau ibu baik-baik saja, ada nggak yang ngecek itu? Itu biasanya kalau di mall gitu kan, kadang eh tak sengaja. Kemarin kan pas belanja Lebaran tuh, Bu, misalnya dia mundur gitu kan, nggak melihat saya sama anak saya nginjak gitu, maaf, maaf, Pak, gitu kan. Nah, terus sambil ya care gitu kan melihat kita, dan itu benar-benar minta maaf beneran karena nggak sengaja, Bu. Oke, nggak sengaja. Semua yang nggak sengaja. Oke. Nah, kita ingin ya anak-anak kita itu aman dengan dalam perspektif taking.
Jadi artinya tidak hanya sekedar dia minta maaf, tetapi dia akan melihat, bertanya kepada orang itu, berhenti dan bertanya, kamu tidak apa-apa kan? Atau bapak, bapak jempolnya kena rodanya, apa kalau belanja ya Pak ya, kena roda saya enggak ya gitu. Sakit nggak ya gitu. Oh aman aman aman. Kalau di luar negeri orang bilang ya are you okay atau you right gitu kan. Kamu nggak apa-apa gitu kan. Nanti kemudian, oh no no, you right, is you fine kayak gitu. Terus kemudian, oh nggak apa-apa kak, aku nggak apa-apa. Nah, tetapi mengajarkan anak untuk perspective taking ini, Bapak, Ibu sekalian, terhubung dengan bagaimana kita menggunakan media dan teknologi pada saat keseharian mendidik anak. Jadi, what I'm trying to say here, ada fokus and self-control, perspective taking, communicating, making connection. Ini semua Bapak Ibu sekalian sekarang mengalami degradasi yang yang smashing atau yang rendah. Karena apa? Karena anak-anak distract attention. Biasa pakai gadget, biasa sibuk dengan ini apa namanya? Layar yang bergerak terus. Hari ini ketika kita berhadapan seperti ini di kelas, ini sebenarnya kita juga sedang terekspos oleh teknologi dengan lampu komputer kita yang mungkin masih bisa dalam kontrol kita dikecilkan cahayanya gitu ya, tetapi tetap memberikan pengaruh. Nah, ini bagi orang-orang dewasa seperti kita, eksekutif function kita atau fungsi eksekutif kita itu ada di otak depan ini sudah menahan. Jadi tahu, hari ini saya akan kelas bersama Budin selama 1,5 jam atau 1 jam, tetapi dan saya akan terekspos oleh cahaya ini, gitu ya. Dan namun kebutuhan saya adalah mendengarkan Ibu Din menyampaikan materialnya dan saya menyampaikan pendapat saya, sehingga fokusnya berbeda, ya. Kalau satu arah, ketika Anda menggunakan phone, and then kemudian di phone ini Anda melihat apa namanya yang scroll up gitu ya. Kita lihat scroll terus TikTok gitu kan. Habis masak ini kalau ibu-ibu ya Bu, habis masak sambel, masak ini, masak itu gitu. Udah rasanya kayak udah masak banyak ya Bu, padahal cuman lihat scroll up aja gitu ya. Nah, di sini kita ngelihat bahwa kadang-kadang kita itu apa attention difficult. Jadi kita mengalami apa namanya konsentrasi yang sulit, menjadi sulit berkonsentrasi. Nah, kita lanjut ya. Ada communicating, making connection. Communicating itu berkomunikasi efektif. Making connection itu membuat koneksi. Makanya tadi pertanyaan saya naikkan. Kalau yang satu minta maaf, yang satunya bertanya bagaimana. Bapak nggak apa-apa kan kakinya gitu makanya. Kena bagian mana, Pak? Ada nggak yang nyerempet mobil, mobilnya berhenti langsung kena bagian mana? Diambilkan minum, dikasihkan ini. Dengan orang yang, maaf, sorry ya, saya buru-buru. Kemudian mobilnya bablas aja. Karena udah ngecek menurut dia, kaki orang itu nggak apa-apa gitu. Kira-kira dari dua hal itu, apa yang menjadi perasaannya? Tadi Pak Sidik kan bilang, iya dia nggak sengaja kok, tapi dia memperhatikan dan sungguh-sungguh minta maaf. Jadi di situ Pak Sidik bisa mengklasifikasi. Ada yang sungguh-sungguh minta maaf, ada yang cuman lalu lalang. Paham ya? Dari situ, Bapak, Ibu sekalian, guru dan pendidik di kelas ini, kita bisa cek nih, orang-orang ini terekspos oleh gadget atau teknologi seberapa banyak. Semakin orang punya kemampuan perspective taking, semakin orang tahu cara berkomunikasi yang baik, sebenarnya dia semakin banyak baca buku, tenang-tenang, nggak terlalu banyak ngelihat screen, nonton TV yang nggak penting, apalagi TV-nya film-film apa India atau apa atau sinetron yang entah apa-apa gitu, itu merusak loop kita. Karena loop kita itu, loop depan kita ini, bagian depan di otak kita ini, disinilah fungsi eksekutif itu. Nah, nanti kita akan bicara tentang itu semua ketika kita bicara tentang media teknologi pembelajaran yang aman untuk anak, ya. Nah, kemudian ada critical thinking. Dengan keinginan kita melakukan pembelajaran mendalam, ya, yang sekarang oleh pemerintah sedang digencarkan, kita sedang membangun critical thinking. Di satu sisi, gurunya ngajak bicara terus, membuat dia critical thinking. Tadi yang saya tanya sama Pak Sidik itu membangun critical thinking.
Ada yang mau jawab, ada yang nggak mau jawab. Tadi pertanyaan saya di awal juga ada yang mau menanggapi, ada yang nggak mau menanggapi. That's fine. Gitu, that's your choice. Padahal di sini ada 36 orang, more and less. Ya. Jadi artinya, bagaimana Anda terekspos oleh teknologi dengan bagaimana Anda bisa berkonsentrasi di dalam kelas saya sebagai dosen bisa baca itu semua. Dan saya makanya latih teman-teman untuk simulasi ini. Oke. Terus kemudian ada making connection, critical thinking, taking on challenge. Taking on challenge berani menghadapi kesulitan. Aduh, saya nggak sanggup deh ngerjain S2 ini. Udah di semester 2 udah cukup deh. Udah saya drop out. Banyak semester 2. Bahkan ada yang baru 6 pekan sudah drop out, sudah drop out, sudah drop out. Ada yang sampai 7 semester. 7 semester too much ya. Sampai hampir kayak dokter itu udah mau selesai dokternya. Itu 7 semester ada yang belum lulus. Tetapi kemudian dia bilang, saya akan sampai lulus Bu, saya akan berupaya. Saya tahu kemarin saya sakit, saya tahu bahwa kondisi saya membuat saya lambat berpikirnya. Tapi saya yakin Bu, saya akan lulus. Dan memang ada yang lulus. Dan itu sampai 7 semester. Bahkan ada yang lebih ya. Jadi taking on challenge, berani menghadapi kesulitan. Ya, waduh nggak sanggup deh ini ngerjain kelasnya Budin nih. PR-nya banyak banget gitu, tugasnya banyak banget gitu. Nah, itu berani menghadapi kesulitan atau tidak. Itu diambil dari situ. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin di era-era yang tidak terlalu banyak terekspos sebenarnya. Gen yang paling bahaya adalah Gen Z, Gen Gen Alpha saat ini yang sangat terekspos dengan teknologi. Makanya penggunaan media dalam belajar itu menjadi sangat esensial di SD atau di elementary school atau sangat hati-hati maksudnya esensial di sini adalah bukan penting saja tetapi pilihannya itu sangat esensial atau pilihannya itu harus hati-hati ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah self-directed engaged learning atau motivasi belajar sepanjang hayat. Jadi self-directed ya. Nanti ada ada inhibitory segala. Kalau self-directed itu ada kalau ada hambatan dia akan lakukan apa ya. Di pembelajaran mendalam itu semua dipelajari ya. Nanti teman-teman pasti udah mengerti itu semua karena sudah mengikuti materialnya. Kenapa saya bawakan material Ibu Pam yang baru saja saya dapatkan lagi ya? Sebenarnya itu sesuatu yang sudah saya dapatkan sebelumnya, tapi ini saya mendapatkannya lagi dari Ibu Pamela Laura pada saat pelatihan lalu di seminar internasional dan saya bawa di kelas ini karena ini yang harus kita perhatikan di masa akan datang ketika kita membawakan materi pendidikan karakter, gitu ya. Dan juga materi pendekatan pembelajaran untuk media dan teknologi. Jadi artinya kenapa? Jadi kita nggak bisa membangun karakter orang kalau media yang kita pilih itu membuat mereka defisit atau membuat mereka menjadi corrupt apa ya menjadi menurun ya tadi Bu siapa tadi siapa ya Bu Ruhayati ya tadi ya yang bilang iya Bu nggak konsentrasi pasti kalau sudah terlalu banyak main gadget dia nggak konsentrasi dia nggak tahu bersikap ada nggak pernah baca artikel tentang setelah pasca COVID kita bisa cek ternyata banyak anak Indonesia yang dulunya sopan santunnya bagus, kemudian balik lagi ke kelas sopan santunnya nggak bagus. Ada nggak yang baca material apa artikel itu? Bu Hayati, ayo cerita. Ada ya Bu? Ada ya Bu? Kalau artikel saya tidak baca, Bu. Cuman memang Mm-mm. kenyataannya seperti itu. Ya, Oh, sopan good. santun anak udah menurun. Eh, apa dengan orang tua, dengan guru tuh tidak ada sopan santunnya, Bu. Mm-mm. Terus kira-kira apa yang terjadi Bu sebenarnya? Anak-anak ini dia kalau memang perintah guru tuh tidak begitu diperhatikan ya, Bu. Hmm. Kalau dengan guru tuh kalau tidak ada rasa hormatnya untuk bersikap dengan guru, bergaya berbicaranya. Oke, kenapa Itu itu Bu? What do you think? Menurut Ibu apa? Kenapa anak-anak mungkin itu begitu? bisa dari lingkungan, Bu. Hmm. Lingkungan tempat tinggalnya, Ya, media tapi kalau dihubungkan sosial, dengan, media ya sosial maaf juga, Bu, Bu. media sosial. Kalau dihubungkan dengan masa COVID di mana nggak ketemu sama buruh hayati, anak-anak ini nggak kelas, ya kan? Ya,
Sehingga mereka terekspos sama apa, Bu, tadi? Media sosial. Media Ah, sosial. iya, Atau gadget. Yes. iya, Atau gadget. Jadi mereka terekspos oleh gadget ini. Oke, media, itu ya. Oke. iya. Jadi kita sepakat ya, teman-teman. Kenapa sih, Bu, kok Ibu bicaranya tentang sampai ke pendidikan karakter? Karena the essential of education ya. Fungsi utama dari pendidikan itu membangun karakternya orang dulu. Teman-teman kan udah dapat semester 1 pendidikan karakter ya. Saya nggak tahu dengan dosen yang mana. Itu nggak kebangun kalau kita tidak menggunakan medium yang cukup. Oh, saya punya papan disiplin. Nah, papan disiplinnya apa? Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Itu media realia ya. Kalau kita pakai media realia. Papan disiplin yang saya ciptakan, ini contohnya siapa ya? Saya nggak tahu. Saya pernah lihat dari salah satu murid saya. Memfungsikan ketika saya terlambat, saya akan mengambil warna merah dan meletakkannya di papan disiplin. Sehingga di dalam papan itu ada 30 atau 28 kartu yang berwarna merah, hijau, dan kuning ya. Jadi artinya terlambat, sangat terlambat itu merah, sedikit terlambat itu kuning, kalau tidak terlambat hijau. Contohnya nih. Nah, itu kan berarti seorang guru menciptakan papan disiplin. Sehingga papan disiplin itu tidak hanya sekedar anak menempelkan, oh saya terlambat, saya menggunakan warna merah, saya menimbang bahwa saya itu sedikit terlambat atau terlambat banget ya kira-kira gitu. Ya, itu kalau terlambat semua orang di dalam, tetapi pintu belum ditutup. Nah, kalau terlambat banget itu semua orang sudah di dalam dan pintu sudah ditutup, itu terlambat. Ya, jadi artinya anak-anak sedang dilatih untuk apa? Menerjemahkan yang disebut terlambat banget gitu, terlambat sekali dengan sedikit terlambat atau tidak terlambat itu mereka bisa mengklasifikasi. Understood ya? Ini sebenarnya clue buat teman-teman. Ini sebenarnya petunjuk buat teman-teman bahwa teman-teman perlu melihat ya, teman-teman perlu melihat bahwa pada saat kita membangun anak-anak dengan berbagai macam konsep ya, mau matematika, mau IPA, mau IPS, mau eh, sejarah ya, dan lain sebagainya, bahasa gitu ya. Tapi kemampuan klasifikasi itu dimainkan dulu menggunakan media yang membuat mereka tertarik melakukannya. Ya, kalau kita tadi bicara tentang media. Nah, saya ingin bertanya, menggunakan tab ya atau phone untuk meletakkan warna merah, kuning, dan hijau tadi dengan menggunakan actual kertas ditempel, cuma pakai velcro gitu ya, ibu guru biasanya kan bisa bikin ya, tempel ya. Jadi ini kalau menempel warna merah, artinya dia terlambat, warna hijau artinya dia tidak terlambat, kuning dia sedikit terlambat. Nah, di akhir guru yang cerdas itu akan membahasnya ya. Mau pakai gadget, mau pakai uh, papan beneran, guru akan membahasnya. Lihat, lebih banyak warna merah atau hijau, ya. Oh, banyak yang hijau, Bu. Itu punya aku sebenarnya yang merah, kayak gitu ya, nanti. Nah, poin ini yang penting. Jadi, yang saya coba sampaikan kepada teman-teman, Bu, maksudnya apa ya, Bu, ini? Maksudnya adalah menggunakan media tadi dalam bentuk gadget, phone, gadget, atau menggunakan media dalam bentuk papan, ya, papan warna-warna tadi, sama saja ketika kita tidak memberikan pijakan atau mengajak membahasnya atau berbicara tentang hal itu. Understood ya, teman-teman ya? Jadi artinya di pelajaran media dan teknologi ini, media pertamanya yaitu manusia atau gurunya itu tetap menjadi poros utamanya atau agent utamanya. Jadi mau sekeren apapun Bapak Ibu sekalian menciptakan, pokoknya kuisis saya nggak kayak kuisis orang lain, Bu. Pokoknya kalau pakai apa namanya Mentimeter saya nggak kayak mentinya yang lain. Nah, apapun itu, yang menjadi pembeda adalah orang dewasa yang membantu anak-anak kita. Nah, PR-nya teman-teman adalah mulai mencari tahu
Apa sih sebenarnya executive function? Pelajari itu ya, teman-teman cek. Executive function, what is it? Kemudian pelajari juga browsing tentang 7 essential life skill. Saya akan membawakan material itu nanti, tapi saya ingin teman-teman jauh lebih pinter sebelum saya menyampaikan. Sehingga nanti kalau saya bertanya, nggak pakai maaf-maaf lagi ya, udah tahu nih, apa sih 7 essential life skill? Ini nih, gitu. Nggak usah pakai minta maaf lagi, tapi langsung tahu apa itu. Oke, trust me, percaya sama saya bahwa ketika kita berpikir penggunaan media teknologi ini selalu terhubung dengan bagaimana kita membangun otak manusia, maka anak-anak yang Bapak Ibu sekalian latih sekarang atau didik sekarang itu insya Allah akan selamat tuh. Nah, kenapa material media dan teknologi ini ada di magister ini? Tidak tidak kebetulan gitu, tidak hanya sekedar ada gitu, tetapi mempunyai fungsi untuk teman-teman di masa yang akan datang pada saat mengajar memastikan pilihan media atau ice breaking. Kan sekarang ada itu ya, whiteboard interaktif itu ya, interaktif panel itu ya, semua dapat ya, ya semua dapat. Keren kan? Jadi anak-anak senang pasti lebih seru. Tetapi penggunaan whiteboard interaktif itu kecanggihannya atau penggunaannya menjadi sangat keren itu tergantung sama siapa? Gurunya. Ada beberapa kelas di sekolah yang di PAUD terutama gitu ya. Dia cuma untuk ngedisplay gambar. Padahal ngedisplay gambar itu bisa gambar yang serius, yang maksudnya yang asli gitu ya, gambar yang asli yang didisplay. Tetapi bagaimana media, tadi itu whiteboard interaktif tadi bisa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian membangun kognisi anak-anak. Contoh nih di apa aljabar mungkin atau apa ya, yang sederhana aja geometri lah ya, bangun ruang. Kalau dulu bangunnya kan cuma satu aja ya di gambarnya seperti ada bayangannya. Tapi sekarang mereka bisa 3D, muter. Bener nggak? Nah, jadi artinya itu memberikan amusement atau memberikan hiburan tersendiri buat anak-anak. Wow, keren ya. Itu trapesiumnya bisa muter gitu ya. Atau piramidanya bisa muter. Sementara ketika kita menggunakan satu dimensi, maka hanya satu dimensi aja orang bisa melihat ke arah poin itu. Gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, sebagai informasi selanjutnya, saya ingin teman-teman selanjutnya mulai memikirkan dari hari ini ke depan, karena yang akan menjadi material apa namanya teman-teman di UTS itu adalah menciptakan inovasi media dan teknologi yang aman dan sesuai untuk kebutuhan anak di sekolah dasar. Ya, karena kita magisternya pendas. Bu, saya ngajarnya di PAUD, boleh nggak sih saya bikin mediumnya untuk anak PAUD? Boleh. Bu, saya ngajarnya di SMP. Bolehkah saya menggunakannya untuk mengajar anak-anak di SMP? Yes, sure, you may. SMA, boleh. Semuanya boleh. Oke? Jadi kenapa kok saya ingin teman-teman mulai memikirkan dari hari ini? Ingat, pekan ini adalah pekan kelima sebenarnya ya. Keempat ya. Sorry. Oh ya, pekan keempat. Pekan keempat. Untuk teman-teman mulai mengkonstruksikan presentasi teman-teman di awal tentang inovasi media dan teknologi. Ini saya kasih bocoran dulu. Nanti ada soal UTS-nya ya teman-teman. Jadi soal ujian tengah semester itu ada. Tetapi nanti saya kasih bocoran dulu bahwa teman-teman mulai memikirkan. Bu, saya ini sudah pernah menciptakan nih Bu. Untuk mengajar pendidikan Pancasila, saya menggunakan apa kemarin tuh Garuda apa gitu. Keren banget judul-judul di semester lalu. Saya semester lalu punya mahasiswa media teknologi itu 2 semester yang sebelumnya ya. Itu keren-keren banget. Keren, top of the range pokoknya. Jadi mereka membuat presentasinya itu audiovisualnya keren, mereka menyampaikan apa namanya presentasinya juga keren gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman di sini juga melakukan hal yang sama. Semester lalu teman-teman sudah pernah presentasi kan? Sudah belum? Sudah?
Sudah Oke, pernah ya? Bu. Sudah. Bu, Sudah Bu, individual sebenarnya atau Bu. kelompok? Bu Kelompok itu. Karmawati? Kelompok, Kelompok. Bu. Oh, Bu. Oke. Kalau di semester lalu teman-teman melakukan dalam kelompok, semester ini teman-teman akan melakukannya sendiri. Jadi inovasinya individual. Alright. Jadi satu level lebih tinggi daripada semester lalu. Bu, tapi apakah kami tetap bisa mempertahankan kelompok-kelompok di masa lalu? Silahkan untuk berdiskusi. Contoh nih, saya cocoknya kerjanya sama Bu Karmawati, cocoknya sama Bu Fitriani, cocoknya sama Pak Agus. Ya, then you do it. Ya, silahkan. Jadi supaya teman-teman bekerjanya, berpikirnya bersama-sama. Ini caranya lulus sukses bersama itu adalah setiap kali kita ada tugas, kita bikin kelompok. Oke, apalagi yang satu pulau, apalagi yang saling berdekatan dan lain sebagainya. Bu, tapi saya pengen mengerjain tugasnya sama Bapak yang ada di Jakarta nih. Boleh aja, why not? Oke, boleh ya. Jadi kelompoknya untuk berdiskusi sama, tetapi presentasinya beda. Tapi kita we have 30 eh 5, 35 sampai, oh sorry sorry, I don't know is 35 atau berapa ya ini. Let me see di jadwal perkuliahan. Um, alright, saya cek dulu. Kita mahasiswanya berapa sih, Pak? 37, Siapa? Bu. Muhyiddin? 7. 37. Oke, wow, that's a lot. Oh my God, that's a lot. Jadi, misal asing akademik. Oke, kita ada 37, maka diatur-atur sendiri kelompoknya ketika sedang bekerja. Tetapi saya ingin teman-teman mempunyai inovasinya setiap orang sendiri. Yes, sendiri. Ya. Dan kemudian saya juga berharap bahwa pada saat presentasi atau submit presentasi nanti berupa video presentasi. Teman-teman ngerti kan? Bikin PowerPoint, tapi nanti PowerPoint-nya dibacain sendiri, Bapak Ibu sekalian videoin. Jadi nanti ketika submit ke Pak Mustahidin, eh, bentuknya PowerPoint yang ada gambarnya Ibu di situ atau Bapak sekalian sedang presentasi. Understood ya? Nah, Bu, kalau kami sudah membuat itu, terus kami nggak usah presentasi dong. Jangan salah, Anda mesti tetap presentasi sampai akhir semester. Ya. Nah, keseluruhan dari apa nama inovasi tersebut akan dialirkan dalam bentuk penulisan akademik yang terstruktur. Nah, Bu, luarannya apa ya, Bu? Saya sih berharap luarannya menjadi sebuah buku panduan atau apa modul modul membuat medianya, ya. Nanti template-nya bebas aja sebenarnya. Ya, kita bisa browsing juga. Membuat laporan. Ini contohnya kembali lagi ke invention saya ya, temuan saya tadi. Saya akan membuat media realia berupa board atau papan yang akan papan disiplin judulnya. Bagaimana kita akan meletakkan sebuah warna di atas nama setiap anak gitu ya. Namanya Din gitu ya. Di atasnya sini ada papan yang ditutup bentuknya merah gitu ya. Bentuknya merah menutup pada pada papan tersebut atau pada nama tersebut ketika saya terlambat. Ketika saya sedikit terlambat. Oke, contohnya itu ya. Maka yang akan saya lakukan di laporan akhir saya akan menceritakan tentang latar belakang setelah adanya pandemik tadi, banyak anak-anak yang tidak disiplin kembali ke sekolah, dan bagaimana mendisiplinkan mereka dengan sukacita, tapi tanpa tekanan, tidak membuat mereka malu, tidak membuat mereka merasa dibully. Oh, saya membuat media realia bentuknya adalah dari papan disiplin. Nah, di papan disiplin itu uh, terdiri dari dua model. Satu adalah bentuknya teli, ya, teli yang akan kita pasang atau bentuknya apa sih bentuknya teli itu? Dalam bentuk board yang bisa dinaikkan ke whiteboard interaktif, tapi juga ada yang bentuknya media realia. Yang nanti ibu atau bapak sekalian boleh bikin ceritanya. Latar belakangnya adalah karena mereka, saya melihat mereka kurang disiplin dan lain sebagainya. Dan sehingga saya menciptakan media ini untuk bisa membuat mereka menjadi bersemangat. Karena nanti setiap sepanjang hari mereka akan bisa melihat namanya
dengan warna merah di atasnya ketika dia terlambat. Namanya dengan warna hijau di atasnya ketika dia tidak terlambat. Dan di situ sepanjang hari mereka juga bisa lihat bahwa seluruh board itu warnanya hijau. Artinya semua tepat waktu dalam masuk sekolah, contohnya seperti itu. Jadi ini adalah cara-cara ya yang akan saya gunakan untuk membangun karakter disiplin anak dengan menggunakan media realia atau media yang saya ambil sebagian dari pekerjaan ini menggunakan teknologi. Sehingga ketika itu ditempelkan menjadi media teknologi pembelajaran, itulah adalah untuk mendisiplinkan, untuk membangun karakter dengan media teknologi. Beberapa teman di semester lalu itu bersamaan dengan mereka mengambil pengembangan pendidikan karakter. Sehingga teman-teman itu jadi kayak ada dua gitu ya. Mereka bikin media realia dan kemudian media teknologi yang topiknya dari kelas sebelah di kelas karakter. Contohnya ya, contohnya. Silakan teman-teman berinovasi. Ini cuma contoh aja. Nah, nanti di bagian akhir teman-teman akan bikin itu apa namanya? eh bikin reportnya ya, bikin laporannya gitu ya. Jadi eh, itu yang harus kalian apa teman-teman lakukan. Alright. Jadi for the time being sekarang jam 5 teman-teman last time kita udah kenalan belum sih saya sampai terlalu banyak kelas. Jadi saya nggak tahu ini udah kenal belum. Belum, Bu, belum. Belum Belum Belum, Bu. pernah Belum Belum, belum selesai, pernah Bu. mengenal. Belum. Belum. baru Oke, belum setengah. selesai. Baru setengah. Oke. Jadi siapa yang mengingat saya punya reportnya sih teman-teman. Oh ya ini. Media dan teknologi yang sudah memperkenalkan diri Pak Ketua Kelas, Pak Mustahidi, Pak Alpian, Pak Arik, Pak Aris Kusma, Pak Basuni, Pak Bobi, Bu Ida, Bu Muriana, Pak Edi, ya adanya dua, Edi dan Edi. Terus kemudian Erniwati, Fitriani, Haidir Hakim, Hamdan, ya Pak Bu Hartina, Bu Ragilia, Anur, Pak Heru, Bu Rufaida, Pak Agus, Pak Ilham, Pak Ismail, Pak Muhammad Hamidi, apa ya, Refah Imania, ya, bukan Mawati. Oke, itu masih 25. Wow, masih banyak lagi. Oke, silakan. Siapa yang belum sadar diri aja karena saya nggak bisa cek nih. Teman-teman banyak banget nih screen. Screen saya Saya double belum, Bu. nih Sini, Bu. semuanya. Bu. Saya juga belum, Bu. Berdasarkan absen lagi ya Pak Ketua, biar aman. Oke, lanjut Pak Ketua. Pak Ketuanya Iya, mana Bu. nih? Iya, bisa, Bu. Oke, sebut aja namanya Pak Ketua. Nomor 26, siapa nih? Saya pengen tahu namanya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tahu Bapak Ibu sekalian bertugas di mana dan sedang berkhidmat untuk apa. Kemudian saya ingin tahu kenapa teman-teman ngambil magister pendas dan apa yang paling diharapkan dengan magister pendas ini. Bu, pokoknya Bu, kalau saya sudah selesai nih dari S2, saya mau jadi kepala sekolah. Gitu. Contohnya seperti itu. Silahkan. Ayo Pak Mustahidi. Bu, saya buka absen saya dulu, Bu. Alright. Terakhir Bu Karmawati, Bu, ya. Pak, ini ada yang mengundurkan diri nggak sih Pak di kelas ini? Ada satu Sudarmaji kemarin udah dengan Ibu atau dengan siapa saya WA kan ya? Lupa Sudah saya. disampaikan belum? Enggak, maksudnya kalau ke Ke saya siapa sudah? mah ke Ke si siapa Aka tidak ya? sudah. Kemarin saya tembus sisi yang bersangkutan sudah usiakatnya. Iya, Kak. Siapa Pak Mbak, Sudarmaji? iya Pak Sudarmaji, Pak, Bu. Oke. Ya. Siapa nih? Mbak, Bapak tinggal Mbak itu manggil aja. selanjutnya Oh iya, Pak Sudarmajinya udah di take off kok, Pak. Pak udah Sudarmaji Bu udah ya. nggak ada lagi. Ya. Oh iya. Enggak Pak mau ding, masih ada. masih ada. Masih ada nih. Nanti ya Pak Mustahidi dimintain. Karena nanti jangan sampai pekan ke-6 saya ngasih nilai nanti hilang-hilang. Iya, Ayo, lanjut. Pak Mono. Jadi Pak Mono selanjutnya eh Pak Mono nih siapa? Sudarmono atau iya Pak Pak Mono Mono? Sudarmono.
Nah, Pak Sudarmono, jangan Pak Mono, nggak ada Pak Mono di sini. Ya, Sudarmono. Pak Pak Sudarmono, Sudarmono, Al-Falah, ceritakan tentang Al-Falah, Bapak. Al-Falah, terus Pak Ramdhani. Oke. Baik Bu, baik Pak ya, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Iya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. ya untuk nama saya Sudarmono Bu. Kebetulan saat ini saya guru bidang studi IPS di SMP 5 Sukadana yang posisinya saat ini berada di Kayong Utara Bu. Dan Hmm. untuk hikmat saya kebetulan saat ini juga terlibat di perserikatan di Majelis Dikdasmen yang kebetulan saat ini kami sedang berusaha untuk mendirikan SD Plus di Kayong Utara ini, Bu. Hmm. Hmm. Bapak ketemu saya di Ketapang nggak sih waktu itu? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Saya ketemu sama Ya, siapa ya waktu itu? Dengan Pak Sama Mus, saya, Bu. Pak bendahara, Mus sama yang Saya, ada. ketua. Pak Mus dengan Sa- Pak Taspir kali, Bu. iya, Mm-mm. saya, Pak Tasfirani, eh, Pak Iswandi, sama Pak Holik. Oh iya. Oh my Mm-mm. God, aku lupa Pak Mustaqidi, maaf ya. Jadi saya makanya inget siapa waktu itu saya temuin di Ketapang siapa aja ya. Insya Allah nanti ke Kayong ya. Ayo, terus apa pas di SMP ya Bapak ya? Ya, di SMP, Bu. Nih lanjut, lanjut perkenalannya apa? Ya, Bapak kenapa sih kok ngambil S2 gitu? Oh ya, Bu. Baik, Bu. Untuk mengapa latar belakang saya mengambil S2, Bu ya? Yang pertama memang pertama dengan yang ada di dalam benak teman-teman lah Bu. Peluang yang diberikan oleh Muhammadiyah yang kebetulan S2 ini kan diberi bantuan support biaya oleh PDM Bu. Karena kami oleh UMJ itu diberi keringanan biaya sehingga untuk standar ekonomi kami sangat membantu program S2 ini. Sebenarnya kami juga udah memiliki keinginan untuk meningkatkan kompetensi dengan adanya peluang inilah yang menjadi kesempatan emas yang kami ambil untuk tergabung di S2 UMJ ini, Bu. Itu latar belakang dan untuk yang berikutnya, insya Allah mudah-mudahan kalau memang selesai S2 ini, ya kita bisa mengembangkan kembali pengetahuan yang dimiliki, Bu. Dan mudah-mudahan ke depan UMJ punya jaringan kembali ya Pak Mus ya untuk mendirikan S2 Pendas di Kayong Utara, Bu. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berhikmat juga. Terima kasih, Bu. Amin, insya Allah. Insya Allah. Nanti kita bikin hybrid aja di sana ya. Amin, Bu. Oke, oke, lanjut. Setelah Pak Sudarmono, thank you ya Pak Sudarmono. Nah, ini contoh nih ya Pak Sudarmono tadi kan SMP kelas berapa Pak? Tadi megang Sat- kelasnya. 789 Bu, karena guru bidang studi Bu, guru bidang studi Oke, IPS ya. oke. Bapak nanti boleh pilih tuh, boleh ya, boleh nanti. Oh, Ya, siap Bu. saya mau kelas 7 dan kelas ini. Nah, teman-teman harus sangat spesifik gitu. Jadi ketika teman-teman ngajar kelas 2 SD atau kelas 1 SMP dengan 3 SMP itu berbeda. Yes, sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi kita nanti cek. Dan bagaimana kondisi murid kita. Bu, karena mereka semua udah kecanduan gadget. Jadi saya tidak membiarkan mereka megang gadget sama sekali. Dan yang kami lakukan adalah dalam pengembangan media dan teknologi ini yang kami lakukan. Kayak gitu ya Pak Sudarmono. Jadi dari situ apapun yang ditulis oleh teman-teman ini untuk apa namanya? Untuk tugas akhir dari media pembelajaran ini menjadi hasil critical thinking-nya teman-teman. Paham ya? Jangan sampai cuman caranya membuat media teknologi. No, 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 no. Itu untuk anak S1. Kalau ada S3, kita harus memuat pikiran kita dan menyampaikan inovasi kebaruan dari media teknologi kita dan kemanfaatannya secara luas bagi guru dan anak. Oke deh ya. Oke, lanjut. Siapa nih? Pak Musaidi, siapa lagi, Pak? Pak Al-Falah, Bu. Pak Al-Falah, terus selanjutnya Pak Ramdhani. Ya, itu tadi Pak Haidir Pak tanya apa, Pak? Mustahidi, Salah kelas Pak lain, Pak. Alfalah kelas sebelah, Pak. Saya juga boleh dulu, Pak. Pak.
Pak Gede. Pak Ramdhani Oke, Bu. dulu, Pak Ramdhani dulu, Bu. Ayo, Pak Izin, Bu. Ramdhani. Dani, Oke, lanjut. saya berasal dari Kayong Utara, Bu. Tepatnya di sekolah SDN 03 Sukamaju, Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Di sekolah saya sebagai tendik, Bu, tenaga pendidik administrasi perkantoran. Kemudian S1 saya jurusan PGSD. Kemudian saya mengambil S2 ini sama seperti teman-teman yang lain untuk mengupgrade diri, kemudian dapat mungkin ketika lulus nanti bisa menerapkan ke mengabdi untuk menjadi tutor dan sebagainya. Oke, that's good. Oke, terima kasih Pak Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ramadini. Oke, Pak Ramadini ini kan tendik tuh ya. Jadi nanti kalau ngerjain tugasnya, Bapak boleh observe yang ada di SD-nya Bapak itu, yang mana satu, kelas yang mana, dan lain sebagainya. Jadi tetap bisa diaplikasikan. Karena teman-teman semuanya, ini nggak hanya menciptakan. Di laporan akhir itu harus di-proof atau harus divalidasi bahwa media, teknologi, inovasi yang teman-teman ciptakan ini telah digunakan dalam beberapa periode tertentu dan bisa membuahkan hasil. Ternyata anak-anak yang dulunya tidak mengerti cara membaca menjadi tahu membaca karena menggunakan media yang saya ciptakan. Contohnya kayak gitu ya, contohnya. Gitu ya, Pak Ramadhani. Jadi Bapak nanti observe Ya, Bu. sekolahnya, terus mau di kelas berapa, mau bikin medianya. Gitu ya. Oke, Pak Edir mau nanya atau mau kenalkan diri? Mau nanya Bu, izin Bu. Ya. Oke, boleh. Tadi kan tugasnya membuat video media teknologi pembelajaran. Itu kan bagi guru yang sudah berkecimpung. Nah, kami yang kepala sekolah, dinas pendidikan, pengawas, apakah juga udah lama nggak megang kelasnya, apakah juga membuat seperti di kelas atau ada opsi lain? Thank you. No, harus tetap mengerjakan itu, Pak. Kita lagi, mata kuliah ini adalah media teknologi di pembelajaran sekolah dasar. Saya di pembelajaran di sekolah dasar, maka Bapak harus bikin seperti, nah, dan harus dipakai kan, contoh nih Bapak, makanya Bapak harus punya tempat observasi. Jadi apapun juga profesi teman-teman, doesn't really matter. Tapi tempat observasi, tempat memperlakukan hasil temuannya, inovasinya itu adalah sekolah yang sungguhan. Pak, tapi saya aja di SMA, ya udah pakailah di SMA itu, nggak apa-apa. Atau dan lain sebagainya. Jadi Pak Haidir mau jadi kepala sekolah, mau jadi kepala dinas sekalipun, Bapak harus pakai kan itu yang namanya media teknologi inovasinya yang ditemukan. Yes. Nah, kalau tadi bentuknya dalam bentuk PowerPoint video, itu kan cara presentasinya. Karena ini ada banyak, ada 37 orang, makanya saya bilang mengirimnya ke saya itu bentuknya sudah adalah video presentasi. Nanti video presentasi itu akan saya lihat tuh. Tapi teman-teman juga tetap akan presentasi di kelas. Tetapi ketika ada yang tidak mau presentasi di akhir, makanya jadi video presentasi itu kan dapat nilai 1 tuh Pak. Tapi kalau Bapak presentasi lagi di kelas dengan baik ya dapat nilai 2. Kayak gitu loh. Kan ada beberapa orang yang karena satu dan lain hal tidak bisa presentasi. Jadi aman aja karena sudah punya namanya video presentasi. Gitu ya Pak Haidir. Sebentar Bu, waiting. Jadi izin karena kita udah nggak punya kelas di sekolah, apa kita include ke kelas guru tersebut atau sekedar observasi atau gimana Bu? Iyalah, observasi. Jadi gini Bapak kan nggak punya kelasnya Bapak sendiri. Bapak nyuruh guru kelas itu yang jadi kelas pilihannya Bapak itu untuk melaksanakan. Contoh nih, Pak Haidir kepala sekolah, Pak Mustahidi ngambil kelas 2 SD.
Pak Mustahidi, aku punya, tapi jangan Pak Mustahidi ya. Pak Mustahidi kan juga repot juga nih ngerjain tugasnya juga. Jadi cari guru yang tidak ada hubungannya dengan kelas kita ini. Nah, nanti ini nih, inovasi saya ini adalah eh, papan disiplin. Nah, tolong ya dipakai ya. Kan ini nanti saya kasih surveinya ya Bu Guru. Nah, kalau saya jadi Pak Haidir karena bisa mengobservasi di banyak tempat ya nanti saya cek kelas yang lebih tinggi ini masih bisa dipakai nggak? Mereka suka nggak? Nah, model ini suka. Nah, itu nanti akan membuat tulisan yang Bapak buat nanti itu menjadi lebih kaya karena menunjukkan hasil riset. Jadi ini nggak cuma menciptakan terus bikin itu anak S1. Kalau S1 itu hanya menciptakan saja, tidak menggunakan. Tetapi kalau kita di S2, maka menciptakan, memberikan itu secara real kepada sekolah, guru di sekolah, kemudian mengobservasi hasilnya gitu, dicek Pak. Oh, nanti jadi akhirnya menjadi artikel yang baik. Itu ya Pak Haidir. Oke. Thank you. Oke, alright. Oke, lanjut Pak Mustahidi. Sekarang yang nomor 28 siapa? Ibu tadi siapa? Setelah Bu. itu Eh, Bu Rini, Oke. Bu Rini, Bu Rini, Bu Rini, Bu. Lanjut Bu Riti. Bu Rini terus Bu Rohayati terus Bang Riki Andre Mahesa. Ayo, ayo Bu Rini. Where are you, Bu Rini? Bu Rini hilang, Pak. Cari yang lain. Ayo, Bu Rini. Oh, Bu Rini frozen. Bu Rini mungkin susah sinyal ya, sedang susah sinyal. Bu Nur Hayati, Ibu duluan aja. Bu Rohayati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruhayati, Bu. Bertugas di SDN 4 Kalimas, Kecamatan Teluk Batang. Hmm. Hmm. Jadi apa lagi, Bu? Ya, Ibu kemana aja tadi Oh, ngiris bawang? Itu tadi terpental, Bu, saya, Bu. Terpental Oh, sebentar tadi. pantesan. Berusaha. Oke, jadi Iya. Ibu yang kenalin, saya itu ngajar kelas berapa, di SD itu kan ada kelas 1 sampai kelas 6. Terus kemudian kenapa sih saya ikut magister? Jadi alasannya adalah saya pengen jadi apa, pengen saya apa yang paling saya harapkan dari setelah saya kuliah magister ini saya akan langsung kuliah doktor. Nah, gitu dong. Ada mungkin risetnya kayak gitu. Tapi selesaiin dulu Oke, ya Bu. S2. Yang biasanya saya mengajar di kelas 5 dan kelas 6 kadang-kadang, Bu. Sebentar kelas 5, sebentar kelas 6. Tapi 2 tahun terakhir ini saya kebetulan tidak ada guru olahraga. Saya ambil guru olahraga, Bu. Karena di sekolah kami tidak ada guru olahraga. Terus motivasi saya untuk mengikuti S2 ini sesuai dari D2 saya juga PGSD, S1 juga PGSD. Nah, kebetulan sama dengan Pak Sudarmono. Kebetulan S2 ini juga ada bantuan dengan keadaan ekonomi. Jadi sebenarnya saya nih, Bu, kurang update juga terhadap teknologi. Jadi alhamdulillah ke sini ketemu Ibu juga kan. Mohonlah bimbingannya. Karena Oke. dan itu juga, Bu. Tadi kan Ibu nyuruh untuk media pembelajaran kan, Bu. Kan media pembelajaran kan tidak hanya berupa teknologi, tapi bisa berupa karya, berbentuk karya kan, Bu. Bisa enggak? Karena Itu saya media realia. Nanti media itu media realia untuk kelas 1. Ya tadi kan makanya saya bilang ada whiteboard, jadi apa namanya, ada papan disiplin, itu media realia. iya. Nah, mata kuliah kita bukan media realia, tapi mata kuliah ada media dan teknologi. Kita harus ada teknologinya. Iya, Gitu ya. berarti mohon bimbingannya lah, Bu, karena saya memang agak gaptek sedikit. Oke. Oke. Boleh, nanti bikin kelompoknya ya di dekat situ yang sehingga saling menolong nanti dalam mengerjakan tugasnya. Iya, Bu, Oke. iya. Ya, Pak, lanjut. Nomor 30 nih. Bu Rini tadi udah muncul lagi nggak? Atau masih hilang? Kalau gitu Pak Riki. Kalau Pak Riki, Pak Saidia, terus Bu Tutin, Bu Juniarti.
Baik, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Selamat sore. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Riki Andre Maesa. Alhamdulillah saya sekarang mengajar di SDN 12 Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, yang kurang lebih hampir sama dengan Pak Edi Purwoto dan Pak Hamdan ya Bu. Nah, kemudian untuk sekarang saya bertugas mengajar di kelas 2. Dan motivasi saya untuk mengambil S2 ini adalah untuk mengembangkan eh, yang pertama kependidikan, yang kedua keilmuan, karena jujur memang latar belakang saya itu dari S1 Pendidikan Fisika, Ibu. Nah, jadi kebetulan kemarin ada pembukaan profesi untuk mengajar di SD, jadi alhamdulillah lulus dan kemudian mendapatkan tempat di mengajar di SD juga. Maka dari itu kebetulan ada tawaran dari teman-teman untuk mengikut S2 PGSD. Jadi saya rasa untuk mengembangkan ilmuwan saya di SD ini sangat bermanfaat. Dan alhamdulillah untuk semester 1 kemarin sangat-sangat bermanfaat, Ibu. Kebetulan saya memang baru dilantik tahun lalu, jadi memang terbilang 50-50 untuk ilmuwan di SD, kemudian untuk mengajar anak SD, mengenal karakter anak SD, dan alhamdulillah selama perkuliahan di S2 ini banyak ilmu yang dipakai, terutama dari pendidikan karakter, yang kemarin udah kami laksanakan, kemudian eh, IPA dan mata kuliah lainnya yang perlahan juga saya sudah terapkan. Dan kemudian untuk sekarang ini juga saya tertarik dengan pengembangan media dan teknologi, dan alhamdulillah memang di S1 saya juga tertarik dengan teknologi, Bu. Saya mencoba mengembangkan modul tapi di fisika. Nah, sekarang saya melihat potensi dari pengembangan teknologi ini, alhamdulillah kayaknya bisa di apa yang namanya, Bu, bisa belajar lebih jauh gitu ya Bu. Nah, dengan Ibu terutama yang sudah terbilang pakar dan expert di bidang ini, mungkin bisa menjadi pembimbing dan juga maupun eh, teman bantuan ya Bu. Mohon maaf saya bilang Ya, teman bantuan biar lebih ya, enak berdiskusi ke depannya. boleh, boleh. Mungkin itu saja. Terima Oke, kasih Ibu. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. oke, thank you. Jadi menarik itu tadi Pak Riki ya. Bi- lakukan, lanjutkan apa yang sudah ditemukan pada saat di S1. Hal yang paling disukai itu. Jadi teman-teman, nggak usah ngarang.com. Jadi artinya apa yang sudah kita lakukan dan kira-kira itu merupakan sesuatu yang memang original dimiliki oleh teman-teman itu kerjakan saja. Dan buat simple, Buru Hayati apa Nur Hayati ya? Dulu Nur Hayati bikin sederhana aja. Buru Hayati bikin aja sederhana. Jadi nggak usah mikirnya terlalu jauh, bikin sederhana. Jadi yang dimaksud dengan menggunakan media dan teknologi itu bukan berarti harus yang ruwet banget sampai ibu tersesat di dalam teknologinya, nggak usah. Jadi bikin sederhana, tetapi ketika divisualkan, anak-anak bisa menggunakannya dalam bentuk teknologi maupun digunakan dalam bentuk. Tadi makanya saya kasih contoh dua ya. Jadi ketika ibu nanti punya papan disiplin, nih, saya itu ini contoh ya, saya menggunakan papan disiplin. Tapi papan disiplin itu bisa digunakan dalam bentuk pakai tab, pakai phone, pakai um, apa namanya digital whiteboard interaktif dan lain sebagainya gitu. Sehingga nanti supaya tahu, oh ternyata ada padanan dari yang diciptakan. Oh Bu, saya tinggalnya di pulau, nggak ada sinyalnya. Papan interaktifnya ada, tetapi cuma one way. Tetap bisa kok, tetap bisa dilakukan. Karena saya pernah ke pulau apa namanya di Kaltara sana ya, Pak Riki, somewhere in the middle of nowhere. Itu tetap menggunakan whiteboard interaktifnya, tetapi memang dia satu arah gitu, jadi nggak perlu online. Jadi kita bagaimana menciptakan sesuatu yang tidak harus online. Bu, tapi saya kan nggak ngerti teknologi ya, bikinlah sesuatu yang kita bisa kuasai. Ya, kita bisa kuasai. Banyak sekarang itu yang interaktif yang tidak harus pakai pakai online gitu ya. Kayak gitu ya. Nanti bisa saling membantu teman-teman semuanya. Alright, Pak Saidia. Oh, Pak Ibu. Burini ya, Burini. Iya. Ntar hilang lagi. Iya, mohon maaf tadi terlempar, Ibu. Aman, aman. Iya. Izin perkenalan, nama saya Rini Megasari. Saya bekerja di SDN 03 Sukamaju. Alhamdulillah saya saat ini mengajar di kelas 3. Adapun tujuan serta motivasi saya untuk melanjutkan S2. Yang pertama, ingin mengembangkan
pengetahuan dan upgrade diri, mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, dan menambah ilmu yang sudah saya pelajari selama ini. Selanjutnya motivasi saya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya motivasi juga untuk anak saya. Semoga orang tua bisa lebih baik untuk berpendidik. Kenapa anak tidak seperti itu? Very Baik. good. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rini. Ya, Yes. Terima Assalamualaikum. kasih Bu Rini, semangat selalu. Oke, good. Pak Saidia ya, Pak Saidia. Jadi teman-teman tadi kan nyebut ya, saya sedang mengajar di kelas berapa dan sebagainya. Itu akan membuat teman-teman lebih mudah lagi membuat inovasinya. Tapi sekali lagi, teman-teman yang tidak punya kelas, yang sedang menjadi siapapun juga posisinya sehari ini, itu tetap bisa memilih. Karena kan tentunya zaman dulu kan punya kelasnya ya. Pak Aidir kan Bapak pernah ngajar juga toh zaman dulu. Nah, pernah ngajar apa yang paling enak itu di kelas berapa? Ya udah itu yang dibuat contohnya. Nanti Bapak fokus pada tempat-tempat itu. Karena nanti ketika kita membuat tesis, tesis kita itu harus real. Tempat risetnya itu adalah manusia yang ada di apa namanya, samplingnya itu harus sekolah atau kelas-kelas atau anak-anak atau manusia, guru maupun anak-anak yang ada di depan Bapak gitu. Jangan jauh-jauh, jangan observe yang tidak mungkin di-observe gitu ya. Izin Bu, Pada kita. Yes. maksud saya tadi, maksud Ibu tadi, pelakunya tetap saya atau saya membuat praktik metodologi Media teknologi. media tersebut. Saya membuat Nggak perlu, media nggak perlu. atau Bapak saya yang yang praktik. bikin. Bapak yang bikin. Yang menggunakan bisa siapapun juga. Yang Oke, saya siap. bilang tadi kayak Pak Riki, mamanya saya pegang anak kelas 2, mamanya. Ya dia bisa pakai langsung ke anaknya. Tetapi kalau dia sedang tidak, tapi saya membuat media teknologi yang agak rumit nih. Saya mau letakkan di SMP sebelah. Kebetulan saya sebelahan sama SMP. Boleh, why not? Cuman kan repot ya, ngapain sih pindah-pindah. Nah, kalau Pak Haidir, Bapak yang menciptakan, Bapak yang ini. Nanti observasi Bapak adalah bagaimana memahamkan guru menggunakan alat yang Bapak ciptakan gitu loh. Nanti Bapak bikin ciptaan yang kemudian guru-guru nggak ngerti caranya bikin kan repot. Nah, kayak gitu. Nanti ditulis di dalam laporannya, gitu ya. Nanti yang semester lalu ada yang sampai bikin jadi kayak buku gitu. Jadi bentuknya modul dan dihakikan. Nah, kalau sudah haki ya nggak usah jurnal. Kalau udah jurnal ya nggak haki kayak gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi bisa dihakikan. Tapi bentuk haki itu adalah berupa modul yang harus terstruktur juga gitu ya. Alright, oke, Pak Saidia ya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Bu, nama saya Saidia Sari Rahman, panggilannya Said Bu. Ya. Untuk tugas saat ini sama dengan Pak Haidir Bu, di SMP 13 Simpang Hilir. Nah, untuk Bapak sebagai motivasi apa? sih, kepala sekolah Bu. Topsek, oke. Nah, untuk motivasi sih sama tadi dengan Pak Sudarmono, kita ada momen untuk melanjutkan S2, di samping itu menambah pengetahuan, karena jurusan saya sebenarnya IPS Bu. Di IPS. IPS pun masih spesifiknya di pendidikan sejarah Bu. Oke. Makanya ada momen tawaran dari Pak Mustaridi, kita coba-coba dengan Pak Aidir untuk ikut. Untuk yang lainnya mungkin itu saja Bu. Selain itu juga terkait dengan kepegawaian, terkait dengan peningkatan jenjang karir Bu. Oke. Itu aja Bu. Nah, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, good Pak Saidi ya. Nanti sama ya seperti Pak Edi dan teman-teman yang lainnya yang sedang tidak pegang kelas, suruh pakaikan ke guru, gitu ya. Oke, jadi teman-teman, semua tugas yang diberikan oleh dosen pada saat kita mengerjakan apa namanya magister ini kan ada semester 1, semester 2, semester 3 gitu nanti ya. Itu menjadi poin dasar riset kita ketika kita mau menulis apa namanya tesis. Makanya kalau saya jadi teman-teman nih, ya, kalau yang saya pegang dari semester 1 biasanya,
Mereka sudah punya judul, kalau di penulisan karya ilmiah mereka sudah punya judul, mereka sudah punya outline, mereka sudah punya arah risetnya biasanya, ya, di semester 1 itu. Sehingga ketika masuk ke semester 2, kita juga fokus semua tugas kita itu ditempelin atau didekatkan dengan apa yang akan menjadi tesis kita, gitu ya. Jadi nanti kalau Mamai dibilang 3 semester lulus nih, oh, S2 gitu, ya why not gitu, boleh. Tetapi memang harus ada strategiknya. Strategiknya jangan lompat-lompat tuh. Kemarin risetnya itu, besok lagi penelitiannya itu, besok lagi bikinnya ini gitu. Jangan. Lakukan hal yang saya mendalami tentang bagaimana mendidik anak untuk jujur supaya dia tidak korupsi di masa akan datang. Oke, kan ada 2 hal tuh, jujur dan tidak korupsi. Oke, cita-citanya dia itu umpamanya. Maka yang dilakukan adalah seluruh temuan bangunan untuk meletakkan dasar kejujuran dan apa namanya untuk menghalangi dia tidak melakukan hal yang buruk di masa akan datang itu diciptakan oleh ibu itu terus-menerus sehingga nanti terhubung gitu loh. Jadi apa namanya hasil tugasnya teman-teman itu menjadi satu karya yang terhubung. Yes, mengerti ya teman-teman ya. Jadi jangan lompat-lompat. Hari ini saya mau topiknya tentang lingkungan hidup. Semester depan saya mau topiknya, oh my God. Nanti kalau sudah, kan pusing sendiri. Konsisten aja dengan apa yang kita ciptakan. Itu ya. Oke, yuk. Satu lagi. Nomor 32. Siapa Pak Mustahidi? Yuni, Ya, Yuni, yang Bu. belum. Yuni. Saya nih, Bos. Bu Tutin belum, Bu Yuni belum. Saya dulu. Oke, terus yang mana satu deh? Bututin dulu apa budaya? Depan aja deh. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Nama saya Tutin Darisa, bertugas di SMP 1 Teluk Batang sebagai guru mapel IPA di kelas 9 dan kelas 8. S-nya di pendidikan fisika. Terus mengapa bisa ke Pendas? Ya seperti yang lainnya karena program S2 ini memungkinkan dari segi waktu dan biaya sehingga tidak meninggalkan keluarga dan mengganggu pekerjaan. Karena keinginan untuk melanjutkan S2 ini memang sudah cukup lama, namun masih banyak perhitungan dan pertimbangan yang lain. Terus yang kedua, kenapa Pendas? Karena ada niatnya itu mau pindahnya ke SD gitu, dari SMP mau pindah ngajarnya ke SD. Oke, that's good. Ini nih kayak kalau siapapun juga yang guru-guru IPS, IPA, itu tuh spesifik banget loh. Nanti kalau menggunakan media teknologi itu enak banget karena Ibu kan punya background ya. Kayak tadi yang IPS sejarah itu juga keren terus nanti. Bagaimana ngajarin sejarah dengan media teknologi, dengan media yang membuat anak-anak menjadi jatuh cinta dengan sejarah. Bagaimana Ibu nanti menciptakan sebuah media teknologi yang akan membuat mereka tahu anatomi tubuh manusia, contohnya kayak gitu ya Bu Tutin. Contohnya kayak gitu, atau apapun juga itu caranya ya. Dulu ada juga dari Kepulauan juga, itu Kepulauan Riau pada saat itu. Beliau menyampaikan bahwa saya ingin membuat library atau virtual reality library untuk kelasnya. Nah, kelasnya itu adalah kelas mata kuliah mata pelajaran IPA. Jadi dia di situ mengumpulkan semua virtual reality library yang bisa diakses tanpa internet gitu ya. Jadi dia maksudnya download, dia sisihkan, dia susun dalam bentuk flipping books yang berbeda sehingga anak-anak itu seperti pergi ke museum. Padahal itu dia cuma nonton TV aja sebenarnya. Ini contoh ya Bu Tutin mungkin bisa jadi ide tambahan. Tapi pada saat itu ibu itu sudah lulus lah tentunya alhamdulillah ya. Dan berhasil untuk membuat apa impresif media teknologi pembelajaran. Sehingga anak-anak itu belajarnya menjadi lebih seneng gitu, lebih. Saya mengerti bahwa teman-teman di Kayong Utara ini juga belum tentu mendapatkan akses internet dengan mudah atau teknologi dengan mudah, tapi saya pikir banyak jalan ke Roma ya. Jadi artinya berupaya untuk bagaimana menciptakan. Ingat, tadi saya jadi ingat Bu Ruhayati. Jadi saya ikut kepikiran nih, Bu Ruhayati mesti dibantu seperti apa. Jadi ketika kita menciptakan sebuah media realia yang menggunakan teknologi atau sebagian teknologi untuk menciptakannya itu juga sebagai bagian dari media teknologi. I think it's fine for you, ya.
boleh seperti itu. Supaya ibu kan nggak terlalu berat untuk bisa menciptakannya. Nah, tapi ingat teman-teman harus ada kelompoknya kan, sudah ada kelompoknya kan, saling memvalidasi. Jadi nanti teman-teman yang ngerti teknologi. Jadi makanya ketika teman-teman berkenalan ini sebenarnya teman-teman itu menginventaris temennya gitu. Oh, Pak Riki pinternya apa, Pak Hakim pinternya apa, Pak Ramadhani pinternya apa, Pak Hamdan apa, Pak Arik apa. Sehingga when I have problem, ketika kita punya masalah Bu Ruhayati, langsung kontak aja Pak Riki. Pak Riki aku nggak ngerti cara bikinnya ini, tolong bikinin dong gitu. Tolong bantuin dong kayak gitu. Atau mungkin nanti tanya sama Bu Tutin, saya pengen ngajarin anak-anak olahraga, tetapi dengan prinsip pendidikan eh, alam, IPA gitu. Nah, nanti tanya kayak gitu ya Bu Ruhayati. Jadi dengerin kelasnya ini. Siap, Bu, Saya siap. aja Terima kasih. bisa mengidentifikasi teman-teman nih, karena saya mencatat dengan sangat baik. Jadi nanti saya tahu teman-teman ini streamnya apa gitu ya, senangannya apa. Alright, 5 lagi berarti ya Pak. Ayo, 5 nih udah mau maghrib, ayo kita buka puasa. Ayo, Bu. 33. Yes, Assalamualaikum yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi. saya Yuniarti Wahyuni Mastuti, Ibu. Saya mengajar di SDN 02 Teluk Batang. Saya mengajar di kelas 1. Motivasi saya untuk mengambil S2 ini sama dengan Bu Tutin. Dari segi waktu, biaya, dan bisa online juga, Ibu. Pertimbangannya di situ. Lalu saya juga ingin memperdalam ilmu saya, meningkatkan kompetensi saya, dan saya lebih agar saya bisa menjadi lebih kompeten dan inovatif khususnya di bidang pendidikan. Seperti itu, Ibu. Good, thank you Bu Yuniar. Keren. Kelas 1 itu esensial. Dia adalah kopian dari PAUD. Jadi di kelas 1 itu anak-anak dengan media teknologi yang tepat, dengan cara guru bicara yang artikulate ya. Saya melihat Bu Yuniar tadi ketika memperkenalkan itu sangat artikulate. Insya Allah anak-anak. Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian yang di kepala sekolah, untuk kelas rendah, mau kelas 1 SMP, mau kelas 1 SD, carikan guru yang artikulate dengan bahasa yang benar. Jadi tadi Bu Yuniar bicaranya articulate. Very good Bu Yuniar. I'm looking forward for your presentasi nanti. Ayo lanjut. 36. Yuk, Pak 36 ya? Turipan. 34 ding. Ya. 33, 34. Ya, saya Pak Fatur. Pak Turipan. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Turipan. Untuk Bapak suka sementara, touring berarti? Turipan. untuk sementara saya tugas di Dinas Pendidikan. Hmm. Terkait dengan Sebagai apa Bapak di Dinas Pendidikan? Sebagai kepala dinaskah? Sebagai siapa? untuk sementara di kurikulum dan penilaian, Bu. Oh, that's good. Kurikulum sama assessment ya. Iya. Oke. Ya. Terkait dengan kenapa saya mengambil S2 di Pendas untuk menambah wawasan saja sih sebenarnya. Terus yang kedua itu karena eh, daring terus terbilang ya maaf ngomong itu murah gitu, Bu. Makasih, Bu. Very good. Oke. Ayo, sekarang berarti 35. Pak siapa? Yang belum? Saya belum, Bu. Ya, oke. Pak saya, ayo naik. Baik, Bu. Nama saya Sidik Muktamar, Bu. Bukannya Saya udah tadi. Oh, belum ya Pak belum, Sidik. Mbak. Oh. Nama saya Ayo Sidik Pak Sidik. Muktamar, saya guru kelas 6 SDN 03 Teluk Melano. Kemudian motivasi ikut S2 Pendas ini pengen menambah wawasan karena dulu saya selama 8 tahun mengajar di daerah terpencil. Jadi ilmu saya stuck, jadi Bu. Terus kemudian bahkan malah turun. Kemudian setelah itu saya pindah, saya mengikuti kegiatan-kegiatan kayak guru penggerak, fasilitator layanan PK itu semata-mata untuk nambah itu wawasan. Bahkan kemarin saya daftar S2 melalui jalur PPI, cuman gagal di wawancara. Nah, kemudian mau lanjut LPDP, tapi alhamdulillah ditawarin Pak Mustahidi untuk program ini.
Jadi saya alhamdulillah ikut ini untuk nambah wawasan. Kemudian saat ini saya lagi mengembangkan media menggunakan tumbuhan, Bu. Namanya Tunas Nusa. Keren. Tumbuhan sebagai asas numerasi siswa di kelas 6 saya. Cuman saat ini masih trial and error, Bu. That's very Baik, terima good. kasih. Ya, bagus tuh. Judulin yang tadi tuh, Tunas Nusa ya Pak ya. Jadi bikin judul Ya, yang membuat orang pengen baca temuannya Bapak Ibu sekalian. Bikin judul yang nanti kalau di PowerPoint tuh kelihatan keren kayak gitu ya. Tapi jangan sampai judulnya keren terus dalamnya terus apa nih kayak gitu ya. Jangan sampai gitu ya. ya, Bu. Oke, Ya, yuk Bu. lanjut 36. Siapa satu lagi berarti ya? Dua Ya. lagi ya? Mutiara. Alfian, ayo. Izin, Bu. Izin, Pak, Pak Bu. Alfian belum. Siap. Mau nanya atau sudah Perkenalan dulu, Bu. Alfian sudah gitu. Oke. Alfian sama Alfian beda ya? Alfian. Hmm. Ya, kebetulan saya bertugas di Dinas Pendidikan. Tadi mohon maaf, Bu. Lagi on cam tadi, ada kegiatan rapat bersama Dewan. Ini baru selesai. Ya. Jadi kebetulan saya ditugaskan di Dinas Pendidikan di pendidikan dasar. Adapun berkeinginan lah ya untuk mengikuti kegiatan di Pemdas ini. Pertama untuk menambah pengetahuan. Yang kedua dapat melaksanakan tugas keseharian sehingga tidak lagi memerlukan waktu untuk pergi ke ibu kota provinsi. Di mana di Kabupaten Kayong Utara ini belum ada universitas atau untuk melanjutkan S2-nya. Mungkin itu aja, Bu, perkenalan dari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Pak Alfian nanti kayak yang lain ya. Berarti harus observe ke sebuah sekolah ya. Mau PAUD, SD, SMP, SMA. Yes, yang lain siapa lagi? Satu lagi ya? Habis ya? Pak Iya, Pak. Mustahidi, Perayo. Bu, Mutiara Azara, Mutiara Aulia kemana belum ya, Bu? Entahlah. Banyak banget dari Bapak Ibu sekalian. Nggak hafal. Iya, belum. Ayo, Mutiara. Where are you, Mutiara? Atau nggak ada? Berarti ketahuan nih, nggak ada mutiaranya nih nanti di dalam. Nggak ada ya? Kalau dari Nggak ada ya? yang hadir kayaknya nggak ada nih, Bu. Karena 37 cuman. Good, very good. Nggak apa nanti berarti Bu Mutiara nggak ada. Oke Pak Mustahidi, nanti supaya mempermudah teman-teman dalam mengerjakan UTS, nanti saya akan kasih soal UTS-nya jauh lebih cepat ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sudah bisa nyusunnya dari sekarang gitu. Saya biasanya memang begitu. Dari awal ketika saya menaikkan apa saja yang akan kita pelajari satu semester, itu saya akan kasih tahu tugasnya itu akan bentuknya seperti apa, semester ETS atau evaluasinya seperti apa, itu sudah saya kasih tahu di depan. Sehingga teman-teman sudah bisa mengukir tugasnya, sehingga pembelajaran ini sangat mudah. Artinya kenapa kok mudah? Karena saya akan berikan di awal semuanya. Tetapi bagaimana itu muncul menjadi sebuah karya yang keren, yang patut dibanggakan sebagai mahasiswa S2, walaupun online, walaupun tadi itu tidak mahal gitu ya. Tetapi kitanya yang semangat yang membuat pembelajaran itu menjadi menarik gitu ya. Thank you very much Pak Mustahidi yang sudah memindahkan kelas. Teman-teman kayaknya Sabtu depan kalau problem lagi saya kasih tahu karena saya mungkin pada saat Sabtu itu sedang terbang ke Malaysia. Jadi saya pengen berupaya untuk bisa kelas dulu baru terbang atau bagaimana karena saya belum cek ya. Jadi Izin, Bu. Jadi nanti Izin, Bu. Ada permintaan dari kawan-kawan kalau semisal pemindahan kelas tuh diminta kawan-kawan tuh kalau bisa jangan malam gitu. Ya, ini kan siang, sore. Iya. Kita kayaknya nggak malam ya. Dari kemarin sore terus ya. Bu. Oke, no problem. Soalnya ada beberapa teman-teman yang di Karimata itu mintanya malam malahan. Karena kalau enggak lampunya belum nyala ya. Setengah 6 belum nyala. Ya, tapi beda-beda. It's okay, no problem. Nanti kita sesuaikan. Oke, thank you Pak Mustahidi, teman-teman semuanya. Coba
mulai berpikir tentang kelas kelompoknya, terus kemudian mulai mengkonstruksi. Nanti saya kirimkan soal UTS-nya ya Pak Mustahidi, walaupun tanggalnya itu masih panjang untuk mensubmit. Tadi mulai dikerjakan sekarang. Gitu ya teman-teman. Nanti material setiap kannya nanti saya akan juga share. Thank you, terima kasih. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke. Kita mengetahui